Jam 7 pagi dikasih tahu bahwa hasil PCR Aurel, Bunda, Azriel, dan Arsy itu positif. Malah yang tadinya harusnya kita ngurusnya berdua, jadi dia jalan sendiri dari ngecek tempat, fitting segala macem gitu. Sedih banget. Akhirnya dia pas dia ngejenguk itu pun juga aku dan keluarga kita sudah merasa oke ya, makanya kita mau dijenguk gitu. Tadinya kita nggak mau dijenguk dan nggak boleh ada orang yang datang gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Akhirnya setelah 2 minggu ya, 2 minggu lebih aku nggak bikin video serius kayak gini. Karena kemarin-kemarin kan setelah sembuh aku benar-benar langsung ngurus semua persiapan untuk pernikahan. Dan ini banyak banget yang request, banyak banget yang tanya dari mulai kronologi aku bisa kena COVID sampai akhirnya aku dinyatakan sembuh. Jadi banyak banget yang tanya. Jadi sekarang aku akan menceritakan semuanya. Oke, jadi gini. Pertama kali itu aku inget banget, jadi sebelum aku sakit itu aku mungkin ngerasa badannya tuh kayak capek, tapi kayak gimana ya, kayak kadang kita kalau kerja gitu misalnya abis jalan-jalan tuh kan pasti capek, jadi aku mikirnya wajar ya, mungkin gue capek aja gitu. Sampai hari H aku mau sakit, jadi pas sebelum jadi abis aku dari Lumiere itu aku kan sempat ada photoshoot segala macam. Selesai photoshoot aku pulang nih ke apartemen. Sampai di apartemen tuh Bunda masih nanya, "Kak, kamu udah makan belum?" gitu. Karena kan aku kadang suka lupa makan kan. Aku bilang, "Oh iya Bun, aku belum makan, aku lupa." Aku makan nih. Pas aku mau makan tapi tuh kayak aduh nggak pengen makan, kayak nggak nafsu makan aja gitu. Karena nafsu makan, udah tuh mungkin aku mikirnya mungkin aku emang kadang suka tiba-tiba nggak pengen makan aja gitu, nggak ada kenapa-napa. Ya udah aku bersih-bersih segala macem, tidurlah sama Arsy. Jadi memang 2 hari itu aku lagi tidur terus sama Arsy karena Arsy minta pokoknya harus tidur sama Kak Loli. Tidur nih sama Arsy. Hari itu, malam itu, aku inget banget, aku baru pertama kali ngerasain badan aku tuh sakit ngilu. Ngilunya tuh bener-bener yang di tulang, bukan pegel. Kalau pegel kan ya beda ya, kalau pegel kan butuh pijet. Kok ini tuh bener-bener yang ngilu. Terus aku tuh tidur, kebangun sampai 4 kali. Jadi aku tidur jam berapa tuh, jam 10-an apa jam 11 aku tidur, tuh jam 2 aku kebangun gara-gara badan aku sakit. Jam 3 aku kebangun lagi, jam 4 aku kebangun. Nah setiap kebangun tuh aku ngecek badan aku gak enak banget. Terus aku pegang badanku kok anget. Oh mungkin itu aku ngerasa mungkin kayaknya mungkin gue kecapean nih karena aku habis kegiatannya tuh banyak banget. Dan itu aku inget banget, hari itu aku launching lagu terbaru aku. Akhirnya aku tidur dari jam 4, aku baru bangun lagi jam sebelum lagu itu keluar, kayak jam 10 ya. Jam 10 apa jam 9? Lagunya tuh rilis kan di YouTube. Nah jam 9 itu aku kebangun karena diketok pintu, dikasih tahu lagunya mau publish kan. Aku bilang udah publish aja. Pas aku mau bangun dari kasur tuh palaku tuh pusing banget, tapi pusingnya cuma pusing kayak sakit kepala belakang aja gitu. Mungkin aku nih aku kecapean, kayak harus istirahat. Nah Bunda lagi nge-gym di bawah, pas sampai atas aku bilang, "Bun, badan aku kok pegel-pegel ya." Jadi beberapa hari sebelum itu aku kan emang ada olahraga tuh. Nah Bunda bilang, "Mungkin kamu ini kali Kak, kemarin habis olahraga." Terus aku bilang, "Tapi ini beda Bun, rasanya tuh ngilu, bukan sakit, ngilu di tulang aku." Terus badan aku tuh kayak anget, gak enak, kayak masuk angin. Aduh yaudah deh, akhirnya dikasih obat tuh. Dikasih obat, udah nih agak enakan. Aku mandi, aku dandan, aku ke Lumiere. Karena itu aku ada meeting sama abang, dan di hari itu juga aku ngasih tahu bahwa tanggal pernikahan aku di tanggal 21 Maret. Di hari itu tuh badan aku sebenarnya sorenya memang masih agak drop, cuman pas udah ke malam tuh udah enak, kayak benar-benar kayak kita habis minum obat kan biasa badan mendingan, udah enak, udahlah, udah oke. Dari Jumat, besokan harinya hari Sabtu aku ketemu lagi sama abang, terus aku bener-bener di rumah dia tuh yang kayak kita makan bareng, minum bareng, ngobrol segala macem. Dan aku ngerasa udah fine aja gitu loh. Biasa orang sakit paling 2 hari minum obat sembuh gitu. Dari situ udah dong fine, segala macam aku masih hahihi, ketawa ketiwi, udah lupa aku tuh udah ada aku sakit. Udah tuh pulang tidur. Nah di hari Minggu pagi-pagi badanku mulai gak enak lagi. Jadi badanku tuh panas, agak-agak anget ya, panas-panas gitu. Udah nih minum obat segala macem, aku sempet ke klinik karena setelah minum obat tuh badanku kayak
ya udah. Dan aku di hari itu tuh belum ada tuh hilang penciuman dan rasa tuh masih normal. Kayak cuman ya udah mungkin aku kecapean gitu. Kira di hari Minggu aku datang ke klinik, fine aja lagi, pulang maghrib, tiba-tiba bunda menggigil. Nah di saat itu aku udah fine, udah aku bilang nggak kok Pi, aku udah enakan badanku. Nah terus Pipi ngeliat bunda karena menggigil, wah harus swab nih kayaknya. Karena aku sempat udah swab dari Sabtu apa Jumat, cuman hasilnya nggak langsung jadi kan kalau PCR. Jadi hasilnya tuh keesokan harinya. Nah udah dong, setelah itu udah jam 10 malam, lihat bunda menggigil, tapi aku udah enakan, Pipi bilang udah semua harus swab. Akhirnya kita swab dan di hari itu Pipi cari swab yang paling cepat. Hasilnya jam 2 pagi. Cuman sebelum aku swab PCR itu aku sempat antigen dulu tuh di klinik yang sama, di tempat yang sama gitu loh, dipanggil orang ke rumah. Pas di antigen tuh hasilnya positif. Terus mbaknya langsung bilang udah langsung pakai masker kan. Cuman kita mau double check untuk PCR hasilnya tuh pagi. Nah itu aku langsung bener-bener kayak ya Allah, itu aku bener-bener drop, gak bisa mikir. Pas hasilnya langsung strip gitu aku langsung bener-bener kayak ya Allah, apa ya, lemes, stres, sedih, nangis di kamar tuh. Aku langsung kunci kamar sendiri karena aku nggak takut yang lain kena, cuman feelingku kayaknya bunda kena karena bunda udah menggigil nih, kok takutnya kena gitu. Dan bunda tuh dari awal udah ada covid tuh bunda udah bilang, Kak hati-hati ya, takutnya kena bunda karena bunda ini ada penyakit bawaan gitu loh, ada autoimun dan ada pengentalan darah juga. Ya udah selesai itu, udah kita nunggu, aku tidur, pokoknya bunda bilang udah kakak jangan pikir apa-apa dulu. Kita chatting WA-an. Yang penting sekarang kamu tidur. Besok pagi kalau hasil udah keluar pasti dikasih tahu. Jam 7 pagi dikasih tahu bahwa hasil PCR Aurel, Bunda, Azriel, dan Arsy itu positif. Dan alhamdulillahnya Arsya sama Pipi nggak kena gitu. Jadi itu benar-benar rasanya campur aduk. Udah benar-benar aduh ya Allah, itu gimana ya, aku sampai ya Allah nih ada cobaan apa lagi ya, karena kan baru aku kasih tau ke orang-orang hari bahagia segala macam yang mama kita lagi seneng-senengnya, tiba ada cobaan kayak gini, itu drop banget. Dan aku langsung ngasal abang kan hari itu dia langsung kayak aduh ya Allah, dia langsung yang aku tahu dia stres, cuman dia nggak mau nunjukin kestresan dia ke aku. Jadi dia bilang ya udah gini, sekarang kamu minum vitamin, istirahat, jangan mikir apapun, jangan pikirin dulu nikahnya gimana gitu segala macam, sekarang kamu pikirin dulu kesehatan kamu dan bunda sama keluarga gitu. Dan aku yang paling kasihan sama Arsy kan, karena dia masih kecil gitu loh. Cuman memang kalau Jiel di hari Sabtu itu dia malah tidur bareng sama aku malam itu, jadi mungkin dia kena tuh di situ. Cuman dia emang gak ada gejala. Jadi Jiel sama Arsy tuh memang OTG gitu, yang ada gejala tuh aku sama bunda. Aduh, itu udah bosen banget, apalagi aku ngurusin Arsy juga kan. Tapi asisten aku sama bunda juga kena si Jessica. Akhirnya jadi di dalam kamar itu aku, Arsy, Arsya, bunda sama Jessica. Kita di dalam kamar sama Indri juga, dia kena juga. Kita bener-bener aduh gimana ya, kita ngelihat Arsy yang ceria, aku udah gak ada gejala, Jiel gak ada gejala, semua gak ada gejala. Tapi bunda tuh yang menggigil, badannya baru ngilu segala macem, badannya panas. Terus kan saturasi oksigennya tuh bunda tuh yang paling rendah. Kita udah sampai bener-bener aduh gimana ya, apa bunda dibawa ke rumah sakit aja. Udah pertamanya kan gak mau kan, karena maksudnya di rumah sakit kan pasti semakin drop, gak bisa ngeliat anak-anak, nggak bisa ngeliat Arsy, nggak bisa ngeliat aku juga gitu loh. Akhirnya kita bujuk karena bunda udah parah banget, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Udah pas bunda dibawa ke rumah sakit itu aku, Jessica sama Arsy doang, kita cuma bertiga di dalam kamar. Aku ngurusin dia dari pagi, nyuapin dia, mandiin, sampai tidur bareng, sampai main, sampai belajar, semuanya kita bareng-bareng bertiga. Jadi aduh itu rasanya tuh campur aduk gitu. Di satu sisi aku kepikiran bunda, harus ngurusin Arsy, belum lagi aku harus, wah itu aduh, cuman ya alhamdulillah keajaiban Allah gitu, akhirnya bisa sembuh. Wah itu memang menurut aku sebenarnya penyakit COVID ini nggak bisa diprediksi. Siapapun pasti bisa kena, karena jujur ya guys, aku itu orang yang aku percaya adanya COVID, tapi aku bukan tipikal orang yang apa-apa tuh semprot-semprot. Cuman pas kemarin aku kena COVID
itu aku bener-bener baru ngerasain dan aku baru bener-bener kayak ketampar gitu, kayak oke, berarti next gue tuh harus lebih harus lebih aware gitu loh, harus cuci tangan, pulang mandi segala macem. Karena pas kena itu aku tuh nggak langsung hilang penciuman sama ngerasa gitu loh. Aku tuh hari ketiga atau keempat aku tuh baru bener-bener gak bisa nyium, nggak bisa makan. Bayangin aja guys, aku makan makanan apapun tuh di mulut aku yang aku rasain cuman asin sama manis. Itu pun nggak ada rasa gurih, nggak ada rasa. Jadi aku makan nasi goreng tuh yang aku rasain juga cuman kayak nasi goreng atau apa. Bayangin aja tekstur nasi, cuman kita nggak bisa ngerasa gitu loh. Sedangkan Jiel sama Arsy tuh yang enak banget di kamar aku yang kayak oh my god, aku sama Bunda nih kak, sumpah sedih banget loh ini. Aku berapa hari ya, aku tuh nggak bisa nyium, nggak bisa makan tuh 5 hari, nggak bisa ngerasa, nggak bisa nyium. Aku bener-bener kayak sumpah ini aneh banget. Penyakit ini tuh memang bener-bener ada dan menyerangnya di orang tuh beda-beda gitu loh. Ada Jiel yang baru seminggu kena covid, dia baru hilang tuh penciuman sama ngerasa. Dan dia hilang itu semua cuma 2 hari atau 3 hari doang. Habis itu dia bisa. Arsy cuma 2 hari. Jadi gejala di orang tuh memang berbeda-beda gitu loh. Makanya aku langsung kayak udah deh, sekarang aku harus lebih aware lagi gitu. Ya pastinya sedih lah, maksudnya kita 2 minggu kan nggak ketemu, dan 2 minggu yang tadinya harusnya kita memikirkan acara, jadi semua itu kan dipending gitu loh. Ya sedih, cuman ya gimana, untungnya aku seneng, alhamdulillah juga abang juga pastinya sangat amat mengerti dan dia juga gak mau buat aku stres dengan beberapa banyak banget pertanyaan. Malah yang tadinya harusnya kita ngurusnya berdua, jadi dia jalan sendiri dari ngecek tempat, fitting segala macem gitu. Sedih banget. Akhirnya pas dia ngejenguk itu pun juga aku dan keluarga kita sudah merasa oke ya, makanya kita mau dijenguk gitu. Tadinya kita nggak mau dijenguk dan nggak boleh ada orang yang datang gitu. Karena walaupun kita isolasi mandiri, tetap aja takut gitu loh. Ya gimana ya seneng campur aduk aja gitu. Pas ngeliat dia langsung kayak oh my god, udah lama nggak ketemu gitu. Karena biasanya kan kalau dulu kan waktu pas di Bali kan emang sering LDR. Nah setelah dari Bali tuh pulang ke Jakarta emang lagi bener-bener setiap hari ketemu gitu. Jadi pas nggak ketemu kayak ya sedih lah, pasti ada gitu. Alhamdulillah abang selalu support. Dia setiap hari nelpon, setiap hari video call, setiap hari aku diajakin main game, terus kita ketawa ke TV. Ya gimana pun dia mencoba untuk buat aku jadi lebih seneng. Dia bilang udah kamu jangan diet, jangan mikirin apapun. Dia ngirimin aku makanan segala macem, nanyain kabar aku setiap hari gitu. Ya seneng lah gitu. Iya, dia ngirimin sushi itu udah mulai ada rasa. Udah mulai ada rasa, cuman aku seneng sih. Akhirnya bisa merasakan sushi gitu. Tadinya nggak ada rasa gitu loh. Aku kan bilang kan, dia nanya kamu mau dikirimin makan apa? Aku bilang, "Sayang, percuma, aku nggak bisa ngerasain makan apa," gitu. Kata dia, "Udah paksain aja, yang penting kamu makan yang banyak, jangan pikirin gendut, kurus, udah makan," dia bilang kayak gitu. Aku bilang oke. Nah itu dia, sebenarnya gini. Aku sedihnya adalah orang yang pertama sakit kan di sini aku gitu. Karena setelah kita PCR swab itu, Siti yang paling rendah adalah aku. Yang dimana kalau Siti yang terendah itu pasti dia yang menularkan pertama kali. Aku juga nggak tahu aku kenanya di mana. Aku juga nggak tahu bagaimana bisa, karena menurut aku udah benar-benar mengikuti protokol, aku pakai masker dan segala macem gitu. Tapi aku sesali banget, maksud aku ya Allah kenapa aku harus menularin ke Bunda gitu. Dan Bunda sebenarnya pas aku lagi sakit, Bunda tuh nggak ada pikiran aku nih sakit akan kena COVID gitu loh. Karena pas hari aku sakit tuh Bunda tuh bolurin aku minyak kayu putih, nemenin aku di kamar, ngasih aku obat. Cuman di hari kedua tuh Bunda udah ada feeling gitu, kayaknya nih Aurel kena nih. Cuma Bunda bilang ya sekarang gini kak, namanya orang tua ketika anak lagi sakit, orang tua mana sih yang malah menjauhi anaknya, nggak ngurusin gitu loh. Ya Bunda mikir ya udah Bunda balurin kamu segala macem gitu. Jadi ya buat netizen ya sekarang gini loh, aku juga nggak mungkin lah mau menularkan ini gitu loh. Siapa sih sekarang orang yang mau kena penyakit ini gitu, kena COVID gitu. Aku juga sebenarnya nggak mau kena gitu, karena jujur penyakit ini tuh membahayakan banget gitu loh. Bisa sampai ada yang meninggal, ada yang kritis, ada segala macam. Apalagi Bunda kemarin tuh sempet di masa kritis yang aku benar-benar aku sholat tuh udah aduh ya Allah, udah berdoa minta ya Allah kuatkan Bunda, udah segala macam. Aku tuh sampai bilang Pipi, pokoknya cari dokter yang paling, aku tuh udah paling bawel gitu. Nah aku yang selalu kuatin, aku bilang Bun ayo, Bunda pasti bisa, Bunda pasti kuat gitu.
ayo bun, karena ya bunda pasti drop gitu, karena kan di kamar juga bunda tuh udah sampai pakai oksigen segala macem gitu loh. Ya itu udah campur aduk banget rasanya. Ya pastinya aku mau berterima kasih buat seluruh netizen, fans, ataupun siapapun itu yang udah mendoakan aku dan keluarga untuk kesembuhan kita gitu. Dan aku seneng juga sekarang udah sembuh. Pokoknya aku sangat amat terima kasih, nggak tahu lagi harus bilang apa gitu. Walaupun acaraku mungkin agak mundur sedikit, cuman karena kita sekarang fokus benar-benar untuk kesehatan. Pokoknya terima kasih dan terus bikin semangat untuk kita semua. Dan satu lagi, ini aku bener-bener mau ngasih tahu buat kalian semua, please, penyakit ini memang beneran ada dan kalian aku mohon banget harus bener-bener aware, selalu pakai masker, pulang kerja atau pulang ketemu selesai abis dari manapun tuh pulang mandi, dan jangan lupa juga vitamin, pokoknya semuanya harus diminum, madu lah, semua segala macem gitu, karena banyak banget juga orang di luar sana juga ada yang mungkin ada juga yang nggak aware segala macem. Jadi aku mohon banget buat kalian semua jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan segala macem. Pokoknya tetap harus memprotek diri kalian masing-masing, itu yang paling utama gitu. Jangan sampai kalian mungkin dari anak muda kayak aku gini, mungkin kita kena COVID ya mungkin akan cepet gitu loh sembuhnya gitu. Cuman kalian harus pikirin, belum nanti kalian pulang ada orang tua, ada segala macam, karena nanti jadinya kayak aku, jadinya kenanya itu COVID-nya klaster keluarga gitu. Jadi please banget kalian semua wajib banget aware. Terima kasih semua yang udah doain aku dan keluargaku.